Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Dia Safitri, NIM 45124190034. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai climate change atau perubahan iklim. Nah, yang pertama ada struktur vertikal atmosfer. Atmosfer pada bumi tersusun atas lapisan-lapisan gas yang memiliki karakteristik fisika tertentu. Tekanan udara pada atmosfer bumi semakin ke atas akan semakin berkurang. Tekanan udara berkurang karena kepadatan gas di atmosfer semakin ke atas akan semakin kecil. Nah, secara vertikal, lapisan atmosfer tersusun dari yang pertama, lapisan troposfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Pada lapisan troposfer, peristiwa cuaca terjadi, sehingga survei cuaca menggunakan radiosonde yang dilakukan terutama pada lapisan ini. Selain itu, pada lapisan troposfer juga sering terjadi penurunan suhu yang besar dengan rata-rata 6,5 derajat Celcius setiap kenaikan 1 km. Pada lapisan troposfer juga dapat terjadi inversi di tempat dan kondisi tertentu. Inversi merupakan kenaikan suhu seiring naiknya ketinggian. Lapisan ini memiliki kelebihan yaitu ketebalannya paling tebal di ekuator dan paling tipis di kutub. Ketebalan troposfer akan bertambah ketika musim panas dan akan berkurang selama musim dingin. Yang kedua, lapisan stratosfer. Pada lapisan stratosfer terjadi inversi secara umum. Inversi pada lapisan stratosfer menghalangi udara dari troposfer naik lebih tinggi. Di antara lapisan stratosfer dan troposfer terdapat batas. Nah, batas itu dinamai tropopause. Pada lapisan ini terjadi aliran angina yang kuat pada lintang subtropis atau disebut arus jet. Inversi yang terjadi pada lapisan stratosfer disebabkan adanya kandungan gas ozon yang tinggi. Gas ozon menyerap energi dari sinar UV matahari. Yang ketiga, lapisan mesosfer. Suhu udara pada lapisan mesosfer turun seiring dengan naiknya ketinggian. Pada bagian tertinggi mesosfer, suhu udara bisa mencapai minus 90 derajat Celcius. Komposisi udara pada lapisan ini sama seperti lapisan troposfer dan stratosfer. Tetapi, lapisan ini memiliki jumlah molekul udara yang sangat sedikit. Karena jumlah molekul udara yang sedikit membuat tekanan udara di mesosfer sangat rendah. Yang keempat adalah lapisan termosfer dan ekosfer. Pada lapisan termosfer, jumlah molekul udaranya sangat sedikit. Temperatur udara di lapisan termosfer akan naik seiring bertambahnya ketinggian karena molekul O2 menyerap energi radiasi matahari. Suhu dapat naik hingga di atas 500 derajat Celcius. Walaupun begitu, kita akan tetap merasa panas di termosfer karena sangat sedikit molekul udara yang akan menabrak kulit dan memindahkan panasnya ke kita. Nah, sedangkan lapisan eksosfer adalah bagian terluar tempat molekul udara mulai kabur meninggalkan atmosfer bumi. Yang kelima yaitu lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer adalah lapisan atmosfer dengan jumlah ion yang besar. Letaknya lebih 60 km di atas muka bumi, meliputi sebagian mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ionosfer terdiri dari lapisan D dengan ketinggian 60 sampai 120 km, E dengan ketinggian 120 hingga 180 km, dan lapisan F dengan ketinggian lebih dari 180 km. Lapisan D hanya ada pada siang hari dan menyerap sinar radio AM. Lapisan E dan F berguna dalam pemantulan sinyal radio AM, sehingga kita bisa mendengarkan siaran dari luar negeri pada malam hari. Sementara itu, siaran radio
FM tidak dipantulkan oleh ionosfer. Nah, selanjutnya ada keseimbangan radiasi dan efek rumah kaca. Proses pembentukan cuaca dan iklim di bumi ditentukan oleh jumlah dan distribusi radiasi yang datang dari matahari. Dalam keadaan setimbang secara global, rata-rata gelombang panjang radiasi keluar selalu seimbang dengan radiasi matahari datang yang diserap. Energi radiasi yang datang dapat tersebar dan dipantulkan kembali oleh awan dan aerosol atau debu dan polusi, atau diserap oleh atmosfer. Kemudian radiasi yang ditransmisikan dapat diserap atau dipantulkan oleh permukaan bumi. Energi radiasi matahari atau gelombang pendek diubah menjadi bahan terindera atau terkait dengan suhu. Energi laten atau melibatkan wujud air yang berbeda. Energi potensial atau melibatkan gravitasi dan ketinggian. Dan energi kinetik atau melibatkan gerak sebelum dipancarkan sebagai energi gelombang panjang inframerah. Energi tersebut tersimpan dan dapat mengalami perubahan serta konversi energi dalam berbagai bentuk, sehingga menimbulkan beragam cuaca atau fenomena turbulensi di atmosfer dan lautan. Selain itu, keseimbangan energi juga berpengaruh terhadap perubahan iklim dan cuaca terkait. Sifat atmosfer bumi yang mampu menyaring radiasi sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Radiasi yang diserap tidak bisa keluar dari atmosfer sehingga suhu di muka bumi menjadi hangat. Awan memiliki kemampuan untuk menyerap dan memancarkan radiasi bumi pada daerah jendela atmosfer, sehingga membuat muka bumi lebih hangat lagi. Nah, tanpa efek rumah kaca, suhu muka bumi akan dingin. Akhir-akhir ini terjadi penambahan gas CO2, CFC, CH2, N2O ke atmosfer akibat kegiatan manusia. Gas CFC yang paling berbahaya karena dapat memblokir radiasi bumi pada daerah jendela atmosfer. Penambahan gas-gas tersebut dapat mengakibatkan suhu muka bumi naik dalam 100 tahun terakhir. Karena memperkuat efek rumah kaca, gas-gas tersebut dinamai positive feedback atau umpan balik yang positif. Kemudian ada dinamika dalam sistem iklim. Atmosfer atau bumi merupakan daerah pemroses masukan energi dan massa baik dari atas, yaitu energi dan massa dari matahari dan angkasa terdekat lainnya, maupun dari bawah, yaitu dari permukaan bumi yang berupa energi dan massa dari kegiatan alam atau vulkanik biosfer dan hasil aktivitas industri dan manusia. Masukan flux energi dari massa yang bervariasi berinteraksi di atmosfer atas, selanjutnya diteruskan ke atmosfer bawah dan atau dipantulkan kembali ke ruang angkasa atau menjalar secara horizontal ke daerah lintang dan atau bujur yang berbeda. Dalam kaitannya dengan pemanasan dan perubahan iklim global, isu yang masih berkembang adalah emisi yang berlebihan dari CFC, polusi, dan peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca. Isu ini dikaitkan dengan penipisan lapisan ozon di stratosfer dan pemanasan global yang terjadi hampir di seluruh muka bumi. Penyebab lain variasi atmosfer atas yang bersumber dari lapisan bawah yaitu peristiwa atau aktivitas alami, misalnya adanya pasang surut atmosfer, propagasi gelombang planetari, gelombang gravitasi, dan terjadinya ledakan gunung. Aerosol akibat ledakan gunung berapi dapat mencapai ketinggian atmosfer dan akan mengakibatkan konsentrasi partikel meningkat dan bertahan sampai beberapa tahun. Aerosol mengabsorpsi radiasi matahari dan mengakibatkan peningkatan temperatur atmosfer. Perubahan intensitas radiasi matahari, terutama perubahan radiasi ultraviolet,
berpengaruh besar pada komposisi kimia atau konsentrasi ozon stratosfer. Pada ketinggian lebih dari 10 km sampai dengan 50 km, masukan energi bagi stratosfer terutama diperoleh dari absorpsi radiasi ultraviolet matahari oleh ozon. Sebagian sumber energi bagi bumi dan penggerak cuaca antariksa. Matahari berperan dan memberikan kontribusi pada perubahan kondisi atmosfer bumi, termasuk pemanasan dan perubahan iklim. Pemanasan dalam skala tahunan berperan besar terhadap perubahan iklim global. Kemudian ada variabilitas iklim alam. Perubahan iklim merupakan suatu perubahan yang secara langsung ataupun tidak langsung akibat dari kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer global dan juga terhadap variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu tertentu. Fenomena alam ini diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian dan ketahanan pangan. Variabilitas iklim merupakan suatu gejala yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Variabilitas iklim menyebabkan fluktuasi curah hujan tidak dapat diprediksi dan cenderung tidak menentu, sehingga sering menimbulkan kejadian kekeringan maupun banjir. Pada musim hujan, bencana banjir mengakibatkan lahan pertanian tergenang dan terjadi kelumpuhan aktivitas sosial ekonomi masyarakat hingga tidak berfungsinya sarana prasarana yang ada. Musim kemarau mengakibatkan terjadinya kekeringan pada lahan pertanian. Dampak dari variabilitas iklim akan menimbulkan kerentanan bagi rumah tangga petani. Kejadian kekeringan sebagai dampak buruk variabilitas iklim akan mempengaruhi kehidupan petani dan menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian yang berakibat pada gagal panen dan penurunan produksi pertanian. Perubahan pola hujan merupakan ancaman terbesar di Indonesia karena begitu banyak petani mengandalkan hujan untuk kegiatan pertanian dan mata pencahariannya. Setiap perubahan curah hujan menyebabkan resiko besar. Variabilitas iklim dan efek sampingnya dapat menyebabkan stres atau gangguan skala kecil terhadap penghidupan. Shock atau krisis atau gangguan skala besar jarang tidak dapat diprediksi dengan dampak langsung pada penghidupan. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses adaptasi terhadap variabilitas iklim karena berhubungan dengan strategi atau kemampuan beradaptasi yang akan dilakukan. Kemudian ada model perubahan iklim yang dipicu oleh manusia. Pemanasan global akibat peningkatan gas rumah kaca yang memicu terjadinya perubahan iklim telah menjadi perhatian dunia pada beberapa dekade terakhir. Fenomena tersebut menarik perhatian dikarenakan potensi dampak negatif perubahan iklim terhadap berbagai sektor ekonomi yang dapat mengancam kehidupan manusia. Walaupun demikian, perlu dipahami, dampak perubahan iklim tidak merata dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Berdasarkan laporan dari United Nations Framework Convention on Climate Change, negara-negara berkembang dipandang lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dikarenakan kapasitas adaptasi yang rendah. Di Indonesia, dampak perubahan iklim diidentifikasi dengan adanya peningkatan frekuensi fenomena iklim yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir. Fenomena iklim yang dikenal dengan ENSO atau El Niño Southern Oscillation yang terdiri dari kejadian El Niño dan La Niña sangat mempengaruhi distribusi curah hujan di Indonesia. Kejadian El Niño diidentikan dengan kejadian kekeringan, sementara La Niña diidentikan dengan kejadian banjir. Berdasarkan laporan Timmerman et al. Pada tahun 1999, diinformasikan bahwa pemanasan global dapat berdampak pada meningkatnya frekuensi kejadian ENSO.
Indikator tersebut atau indikasi tersebut dikaitkan dengan adanya laporan mengenai peningkatan frekuensi kejadian kekeringan di Indonesia dalam 4 dekade terakhir dan kejadian banjir di berbagai wilayah di Indonesia pada periode 2001 hingga 2004. Memahami potensi dampak perubahan iklim, berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain konservasi dan penanaman kawasan hutan, penggunaan teknologi hemat energi, dan eksplorasi sumber energi terbarukan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.